Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa zid ala habibina al-mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala anugerahnya. Salawat dan salam kepada Nabiullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ta'ala, di hari seperti ini, yaitu hari Sabtu malam Ahad, rutinitas kita adalah setelah salat maghrib kita mempelajari buku Ar-Rahiqul Makhtum. Buku tersebut adalah berkisah tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di mana kemarin? Kainam Mangkana maksudnya. Mana? Berarti coba mundur satu paragraf, coba baca lagi. Ada di situ komentar yang coba lanjut. Coba baca. Walam malam yahsulu. Mundur satu paragraf dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma lam yahsulu min ali Yahsulu min aliyyi ala jadwi min aliyin ala jadwin ja'u ila baiti Abi Bakrin wa qara'u babahu fa kharajat ilaihim Asma'u bintu Abi Bakrin fa qalu laha aina abuki qalat la adri wallahi aina abi fa rafa'a Abu Jahlin yadahu wa kana fahishan khubatan qala tama faddaha lutmatan tarhan minha latmatan taraha minha qurtuha. Coba terjemahkan itu. Dan tatkala mereka belum memperoleh dari sesuatu min aliyin, dari Ali atas sesuatu, mereka datang ke rumah Abu Bakar dan menutup pintunya. Maka keluar kepada mereka Asma bintu Abi Bakar. Maka mereka berkata kepada Asma, "Di mana bapakmu?" Maka Asma berkata, "Saya tidak tahu, demi Allah, di mana bapakku." Maka Abu Jahal mengangkat tangannya, dan adalah Abu Jahal orang yang keji dan kotor. Lalu dia menampar pipinya Asma hingga terlempar darinya antingnya. Jadi katakan di sini jadi cerita ya bagi santri yang baru masuk. Kisah ini adalah cerita ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah, malam hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di malam hijrah tersebut rumah Rasulullah SAW dikepung karena keputusan di Dar An-Nadwah bahwasanya mereka itu akan membunuh Nabi di malam itu. Pas Nabi keluar dari rumahnya di malam hari atau di subuh hari mau pergi ke masjid, maka mereka berkeputusan untuk membunuh, menghabisi Nabi di malam itu. Akan tetapi Allah SWT memberikan inayahnya kepada Nabi hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu keluar dari rumah tersebut tanpa dilihat oleh mereka. Akhirnya lama kemudian mereka sadar bahwasanya Nabi itu tidak ada. Apa yang dilakukan pertama? Mereka menanya Ali bin Abi Thalib yang ada di rumah Nabi waktu itu dan tidur di tempat tidurnya Nabi, dan bertanya kepada Nabi, mana
Nabi SAW. Mereka Ali tidak memberinya berita. Setelah itu yang mereka lakukan adalah ini yang dibaca teman kalian. Walamma lam yahsulu ala Ali min aliyin ala jadwa. Tatkala mereka orang kafir Quraisy tidak mendapatkan dari Ali sesuatu yang bermanfaat, tidak mendapatkan berita yang bermanfaat, karena interogasi Ali bin Abi Thalib. Nah, cari informasi dari Ali bin Abi Thalib mana Rasulullah pergi, kemana perginya. Akhirnya mereka apa lakukan? Ja'u ila baiti Abi Bakrin. Mereka para kafir Quraisy yang awalnya mau membunuh Nabi datang kepada rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mau tanya di sana. Wa qara'u babahu, dan mereka orang kafir Quraisy mengetuk pintunya. Pintu rumahnya siapa? Pintu rumah siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi Abu Bakar waktu itu tidak ada, karena dia bersama dengan Nabi telah berangkat ke mana? Ke Gua Fur. Dikatakan di sini, fakharajat ilaihim Asma'u bintu Abi Bakrin. Lalu pas diketuk pintunya, keluarlah kepada mereka siapa itu? Putrinya Abu Bakar. Siapa namanya? Asma. Asma bintu Abu Bakar Siddiq. Beliau yang keluar. Faqalu laha, orang kafir Quraisy berkata kepadanya, aina abuki, mana bapakmu? Pas dibuka pintu, orang Quraisy mengatakan mana bapakmu? Karena mereka tahu di mana Abu Bakar Siddiq berada, pasti di situ juga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tanya ke Asma, tidak dapat informasi dari Ali bin Abi Thalib, pergi di rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mencari informasi dari keluarganya Abu Bakar Siddiq. Di mana bapakmu? Karena orang kafir Quraisy sekali lagi tahu bahwasanya kapan diketahui di mana ada keberadaannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka pasti juga di situ ada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, datanya gimana bapakmu? Qalat, Asma berkata, la adari wallahi, saya tidak mengetahui demi Allah. Ya, demi Allah saya tidak mengetahui. Itu jawaban Asma bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. La adari wallahi aina abi, saya tidak mengetahui demi Tuhan, demi Allah, di mana bapakku. Farafa'a Abu Jahlin yadahu, maka Abu Jahal mengangkat tangannya. Nangkat ke tangannya Abu Jahal, karena salah satu orang yang datang di situ adalah Abu Jahlin. Beda Abu Jahlin, beda Abu Lahab ya. Abu Lahab itu pamannya Nabi, Abu Jahlin bukan. Banyak orang nasamakan bahwasanya itu juga Abu Jahal, itu juga Abu Lahab. Enggak, dua orang yang berbeda. Wa kana fahishan khabithan, dan adalah Abu Jahal orang yang buruk, kasar ya, dan keji. Apa nak lakukan ketika angkat tangannya? Falatama khaddaha latmatan. Abu Jahal menampar pipinya Asma dengan tamparan keras ya. Taraha minha qurtuha, terbang karena tamparan itu antingnya Asma. Saking kerasnya tamparan siapa? Abu Jahlin. Di sini wakfah. Kisah ini sangat terkenal. Apalagi kalau misalnya acara-acara tahun baru Hijriyah seperti yang baru-baru kita alami. Kita sekarang kan masih enggak tahu 21 Hijriyah kapan. Iya, 21 Hijriyah atau 22 Hijriyah. 20 Muharram. Nah, biasanya kisah ini sering disebut, tetapi kenyataannya kisah ini betul pengarang mengatakan diriwayatkan oleh Ibnu Hisham. Namun Ibnu Hisham juga mengambil kisah ini bahwasanya Abu Jahal dan para kafir Quraisy datang ke rumahnya Asma, lalu menginterogasi Asma dan menamparnya. Kisah ini sekali lagi diriwayatkan oleh Imam Muhammad ibnu Ishaq dalam bukunya Siyar.
Caranya Muhammad ibnu Ishaq, beliau mengatakan lafaznya itu fahuddithu an Asma'a binti Abi Bakrin. Saya diceritakan dari Asma binti Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Sementara Muhammad ibnu Ishaq bukan seorang sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'in. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mengetahui kejadian ini? Harusnya ada gurunya. Gurunya dari tabi'in, dari tabi'in, dari siapa? Dari sahabat yang melihat kejadian itu, atau dari Asma. Akan tetapi itu tidak disebutkan oleh Muhammad ibnu Ishaq. Langsung saja Muhammad ibnu Ishaq mengatakan wa huddithtu, diceritakan kepadaku. Itu yang Nabi bilang. Dan itu salah. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Siapa gurumu, siapa gurumu, siapa gurumu yang menyaksikan kejadian itu, tidak ada. Makanya ulama mengatakan hadis ini tidak benar. Mu'allaq. Mu'allaq artinya tergantung. Jadi kalau mu'allaq itu contohnya, saya contohnya dikatakan mu'allaq apabila saya menceritakan langsung kepada Nabi, itu namanya mu'allaq. Hadis mu'allaq. Jadi ada terputus. Dan ini juga maqtu, ini juga terputus. Ini juga terputus. Sanad ini dikatakan juga terputus. Kenapa? Banyak sekali tidak sampai kepada, bahkan di bawah tabi'in lagi. Dikatakan juga mu'dal, karena ada rawi yang jatuh 2 atau lebih. Itu kata mu'dal. Makanya hadis ini lemah di dalam pandangan ulama. Apalagi Imam Az-Zahabi mengatakan bahwasanya Muhammad ibnu Ishaq, pengarang buku As-Siyar, beliau mengatakan laisa indi, tidak ada bagiku dosanya, laisa indi lahu dzambun, tidak ada pada dalam pandanganku dosanya atau kesalahannya Muhammad ibnu Ishaq, kecuali qad hasya fi sirati minal asya'il munkara, kecuali Muhammad ibnu Ishaq itu telah memasukkan ke dalam sejarah kenabian sesuatu yang mungkar, hadis-hadis yang mungkar, berita yang mungkar, al-munqati'ah yang terputus sanadnya, wal ash'ar al-makdzubah, dan syair-syair yang bohong. Jadi Muhammad ibnu Ishaq terkenal dengan hal itu. Makanya ulama hadis, contohnya Al-Mizzi, beliau mengatakan, kita lihat apabila Muhammad ibnu Ishaq contohnya dalam meriwayatkan hadis dari orang-orang yang dia temui, maka insya Allah Ta'ala bisa kita hasankan hadisnya. Akan tetapi apabila tidak, maka salah. Maka itu salah. Apalagi Muhammad ibnu Ishaq, kata Ibnu Hajar, itu mudallis, kata beliau. Sehingga kejadian bahwasanya Abu Jahal menampar pipinya Asma, ini dari segi sanad tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Jadi kejadian bahwasanya Abu Jahal menampar pipinya Asma sampai terbangi antingnya, ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sanadnya lemah. Lanjut, baca. وقررت قريش في جلسة قارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على الرجلين. Terjemahkan. Dan orang Quraisy menentukan pada pertemuan secara tiba-tiba dan cepat, istikhdama jami'al wasail, untuk mempergunakan seluruh cara allati yumkinu biha, yang mungkin dengannya al-qabdu 'ala ar-rajulaini, menangkap atas 2 orang ini. Ya, jadi ini ceritanya setelah mereka tahu bahwasanya Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq tidak ada di tempat, bahkan mereka sudah mencari di rumahnya,
Rasulullah dan mencari berita di rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orang-orang Quraisy mengadakan pertemuan. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan supaya kita dapatkan dua orang ini? Siapa yang mau dapatkan? Siapa mau dapatkan? Siapa? Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dikatakan di situ, pengarang mengatakan wa qarrarat Quraisyun, dan orang Quraisy memutuskan fi jalsatin tari'atin musta'jilatin, pada pertemuan yang tiba-tiba, tari'atin artinya tiba-tiba, musta'jilatin yang cepat. Jadi diadakan pertemuan secara cepat dan tiba-tiba. Apa nak putuskan di situ? Istikhdama, untuk mempergunakan jami'a wasaili, seluruh cara, allati yumakkinu biha, yang memungkinkan dengan cara tersebut al-qabdu ala rajulaini, untuk menangkap atas dua orang. Siapa itu dua orang? Siapa yang dua orang? Siapa yang dua orang? Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Quraisy mengatakan pertemuan itu, lakukan apa yang bisa dilakukan, apa saja yang pasti kita bisa mendapatkan dan menangkap Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa nak lakukan setelah itu? Lan coba baca lagi. فوضعت جميع الطرق النافذة فوضعت جميع الطرق النافذة فوضعت جميع فوضعت جميع الطرق النافذة turuki فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة في جميع الجهات تحت المراقبة المسلحة الشديدة. Terjemahkan. Maka orang Quraisy menetapkan Fawada'at jami'at turuqi an-nafidhati, maka orang Quraisy wada'at, meletakkan atau menjadikan, bisa, jami'at turuqin nafidhati, seluruh jalan keluar. Nafidhatinya masuk dan keluar, makanya nafidhatun salah satu bahasa Arabnya jendela. Apa bahasa Arab jendela? Nafidhatun, karena itu adalah ada ruang untuk keluar dan masuk. Min Makkah, dari Mekah. Jadi diletakkanlah atau dijadikanlah semua jalan keluar masuk dari Mekah, min jami'i jihati, dari segala penjuru, tahta muraqabatin musallahatin, di bawah pengawasan bersenjata yang ketat, asyadidah. Ketat di situ, bukan keras artinya. Pengawasan bersenjata yang ketat. Supaya apa? Supaya bisa mereka menangkap Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lanjut. Kama qarrarat i'ta'a mukafa'atan dakhmatan qadaraha mi'atuna qibatan badalun kullu wahidin minhuma liman ya'iduhuma ila Quraisyin hayyaini aw mayyitaini kainam mangkana. Terjemahkan. Kama qarrarat, sebagaimana juga memutuskan. Siapa yang memutuskan? Orang Quraisy. Orang Quraisy juga selain memutuskan agar supaya seluruh jalan diawasi dengan pengawasan bersenjata yang ketat, ada keputusannya lagi. Apa itu? Qarrarat i'ta' mukafa'atan, memutuskan untuk memberikan hadiah dakhmatan, yang besar. Berapa kadarnya? Qadaruha mi'atu naqa, 100 ekor unta. Jadi hadiahnya berapa? 100 ekor unta. Badala, sebagai ganti, kullu wahidin minhuma, badala kulli wahidin minhuma, ganti setiap seorang darinya. Jadi hadiahnya bagi orang yang mampu menangkap Abu Bakar Siddiq 100 ekor unta.
dan orang yang mampu menangkap Rasulullah 100 ekor unta. Itu dia hadiahnya. Jadi jangan pikir unta itu dulu sangat berharga sekali. Kalau sekarang barangkali boleh Mercedes lah, mobil mewah, termewah, kendaraan termewah zaman itu. Jadi makanya orang kaya dulu yang banyak untanya. Jadi bayangkan orang yang mampu menangkap Rasulullah SAW atau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hidup atau mati, maka akan mendapatkan 200 ekor unta. Kalau satu saja dapat, maka berapa dapat hadiah? 100 ekor unta. Liman yu'iduhuma ila Quraisy, bagi yang mengembalikan keduanya kepada Quraisy, hayyaini, keduanya hidup-hidup, atau mayyitaini, atau keduanya telah meninggal. Kainan mangkana, bagaimanapun juga. Jadi hidup atau mati bisa diberikan kepada Quraisy, maka hadiahnya luar biasa. Lanjut. Baca. Hina idin jaddat al-fursanu wal masyatu wa qisasul athari fit talabi. Wa qasasul asar. Wantasharu fil jibali. Kenapa salah-salah cara membaca? Wantasharu fil jibali wal idiyani. Wal wihadi wal hadabi. Wal wuhadi wal hudabi. Lakinna min duni yatwa wa bighairi aidatin. Terjemahkan. Dan ketika itu para Fursan artinya pasukan yang berkendara, yang memakai kuda kah atau memakai unta, itu namanya fursan, kesatria yang berkendara. Wahina idzin, maka ketika itu para kesatrianya orang Quraisy yang berkendara, wal musyati, dan juga apa musyah? Pejalan kaki. Jadi baik kesatria yang berkendara, begitu juga pejalan kaki. Wa kusasal asar, apa artinya kusasal asar? Berasal dari apa? Pencari jejak. Dalam Al-Quran, fartadda ala atharihima qasasa. Jadi pencari jejak, qassa, yakussu. Jadi katanya kedua dan para pencari jejak bersungguh-sungguh fit talabi, dalam mencari keduanya, dalam mencari Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah SAW. Wantasharu fil jibali, dan mereka bertebaran di gunung-gunung. Wal udayani, dan juga di lembah-lembah. Nah, cari mana Rasulullah dan mana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wal wuhada, wuhad artinya dataran yang rendah. Wal hudabi atau hadabi, artinya hadab itu artinya dataran yang tinggi. Contohnya di sekitarnya datar kemudian ada yang tinggi di antara sekitar, maka itu namanya hudab. Lakin min duni jadwa wa bighairi faidah, akan tetapi tanpa ada kegunaan dan tanpa ada manfaat. Artinya mereka tidak ada apa-apa yang dapatkan. Jadi mereka sudah mencari dengan segala cara, akan tetapi di segala penjuru cari. Para kafir Quraisy mencari di mana Rasulullah, di mana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, akan tetapi mereka tidak mendapatkannya. Lanjut. Ini kisahnya, kisah perjalanan hijrah. Mutariduna, tarada yutaridu. Walakin Allah ghalibun ala amrihi. Rawal Bukhari. Titik. Wa qad wasala al-mutariduna ila babil ghari.
Jadi ketika mencari di mana bersembunyi, siapa yang tahu di mana bersembunyi Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq, sehingga tidak disebutkan. Yang tahu di mana? Siapa yang tahu di mana? Dalam gua apa namanya? Gua Thur. Di mana letaknya Gua Thur? Di bagian timur atau barat kota Mekah? Sebentar, mau katanya yang alumni. Di mana letaknya Gua Thur? Timur atau barat kota Mekah? Ay, tidak tahu. Di mana letaknya Gua Thur? Kau lanjing. Kau tombol. Di mana letaknya Gua Thur? Kau kali ya. Di mana letaknya Gua Thur? Dari kota Mekah. Kalau misalnya di kota Mekah kita mau ke Gua Thur, ke mana? Samping kiri, samping kanan, di mana? Ke mana? Kau samping, di mana letaknya? Kak, depannya tombol. Di mana letaknya Gua Thur? Dari kota Mekah. Ini taktiknya Nabi, sehingga Nabi tidak didapatkan karena Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berada di tempat yang mereka tidak perkirakan akan ada di situ. Ini taktiknya baginda Rasulullah. Sehingga jenius sekali dalam kenapa Nabi pilih tempatnya Gua Thur. Itu di luar dugaan mereka. Itu di luar dugaan mereka. Kau sinjai, di mana itu letaknya Gua Thur dari kota Mekah? Sehingga kewalahan orang kafir Quraisy ketika mencari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Rasulullah, mereka kewalahan, tidak bisa dapat. Di mana letaknya Gua Thur? Jangan tahu. Di mana letaknya Gua Thur? Kau Fayyad. Di mana letaknya Gua Thur? Dari kota Mekah. Kau Julabu. Di mana letaknya Gua Thur? Jangan tahu juga. Coba kau Runa. Kau Kajang, di mana letaknya Gua Thur? Di mana letaknya Gua Thur kau? Boroloy. Engkau, di mana letaknya Gua Thur? Apa? Hah? Di arah di mana arah? Iya, di mana arah itu? Di mana? Di mana arah itu? Arah kan cuma 6 arah. Utara, selatan, barat, timur. Kalau mau ditambah juga arah, atas dan bawah. Di mana Gua Thur? Di mana Gua Thur kawan? Di mana Gua Thur? Di mana Gua Thur letaknya di kota Mekah? Ini orang akan kalau ditauki di mana letaknya Gua Thur, maka di situ akan dipahami mengapa orang kafir Quraisy walaupun segala daya dan segala upaya yang lakukan ini kewalahan dan tidak mendapatkan di mana itu Rasulullah SAW berada. Di mana letaknya Gus? Di selatan kota Mekah. Selatan kota Mekah. Jadi begini, orang Quraisy sudah tahu bahwasanya Nabi itu pasti mau ke Madinah. Kenapa mau ke Madinah? Telah pernah terjadi baiat Aqabah pertama dan kedua, dan yang membaiatnya itu orang-orang apa? Orang-orang Madinah. Jadi Quraisy sudah tahu kalau Nabi meninggalkan kota Mekah pasti pergi di pengikutnya, dan pengikutnya itu banyak berada di mana? Banyak berada di mana? Di Madinah. Jadi orang Quraisy sudah tahu pasti Nabi kalau tinggalkan kota Mekah pasti menuju ke Madinah. Madinah itu berada di utara kota Mekah. Ya, contohnya Madinah di sana. Pada malam hijrah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menuju Madinah. Tapi apa yang lakukan? Rasulullah SAW, jadi Nabi di malam hijrah tidak langsung menuju arah Madinah. Akan tetapi ke selatan dulu untuk mengelabui orang Quraisy. Di selatan itu ada Gua Thur. Pasti perhatiannya orang Quraisy kebanyakan kemana? Jalan menuju utara Madinah.
Sementara Nabi waktu itu berada di mana? Di selatan kota Mekah, yaitu di Gua Sur. Habis itu setelah 3 hari dari situ, barulah Nabi menuju ke utara. Seperti itu caranya. Jadi dikatakan di sini, wa qad wasala al-mutariduna ila babil ghari. Dan telah tiba, namun walaupun demikian karena Quraisy menyebarkan pasukannya, menyebarkan orang-orangnya, ada juga yang mengarah ke belakang, ke selatan, tetapi kan tidak terlalu serius karena tidak diperhitungkan di situ. Tidak cari sebagaimana telitinya mencari daerah-daerah utara Mekah, di mana di situ adalah jalan menuju Madinah. Nah, cari juga di bagian selatan, akan tetapi tidak terlalu teliti karena di luar Di luar dugaan dan perkiraan. Makanya pengarang mengatakan di sini, wa qad wasala al-mutariduna ila babil ghari. Dan orang-orang yang mencari, mengejar telah tiba di pintu Gua Sur. Ada juga akan tapi tidak cari sebagaimana mestinya. Ini yang 2 di belakang sini. Kau dan kau. Sini. Kau Ini sini. Sini depan. Jadi mereka ada juga yang tiba di pintu gua. Walakinnallaha ghalibun ala amrihi, akan tetapi Allah SWT melakukan apa yang dia takdirkan. Bahwa apa yang takdirkan Allah? Allah mentakdirkan Nabi itu akan selamat bersama dengan Abu Bakar tiba di Madinah. Walaupun sudah ada di pintu gua. Rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan an Anasin an Abi Bakrin, dari Anas dari Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Ini hadis menunjukkan cerita Abu Bakar Siddiq mengkisahkan ketika beliau berada di gua bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Qala, Abu Bakar berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghari. Adalah saya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di gua. Jadi Nabi Abu Bakar mengatakan, kuntu ma'an Nabi fil ghar. Saya itu bersama dengan Nabi di gua Hira. Farafa'tu ra'si, dan saya mengangkat pandanganku. Fa idza ana bi aqdami qaumin. Tiba-tiba saya melihat kakinya kaum, artinya orang-orang yang mencari. Faqultu ya Rasulullah, lalu saya berkata kepada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, law anna ba'dahum ta'ta'a basarahu la ra'ana. Andaikan salah seorang di antara mereka ta'ta'a, menundukkan pandangannya ke bawah, la ra'ana, maka mereka akan melihat kita. Jadi ada di pintu gua. Abu Bakar mengatakan, andai ada di antara mereka yang menundukkan pandangannya, maka kita akan dilihat. Qala, Nabi mengatakan, uskut ya Abu Bakrin, diam wahai Abu Bakar Siddiq. Hadis ini ada Sahih Bukhari ya. Isnani Allahu salisuhuma. 2 orang dan Allah yang ketiga. Jadi Abu Bakar, Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, kita ini berdua, namun kita bersama dengan Allah. Allah melindungi kita. Itu maksudnya. Makanya dalam Al-Quran dikisahkan, ifhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika keduanya berada di gua, Abu Bakar dan Rasulullah, idh yaqulu li sahibihi, tatkala Nabi berkata kepada sahabatnya itu Bakar, la tahzan, janganlah bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan kita.
Wa fi lafdhin, dan dalam salah satu riwayat lafaznya itu adalah ma dhannuka ya Aba Bakrin, apa menurutmu wahai Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, bi itsnaini, dengan dua orang, Allahu thalithuhuma, Allah taala yang ketiga. Artinya Allah yang bersama dengan mereka. Mereka berdua tapi bersama dengan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kanat mu'jizatu, dan itu merupakan mukjizat, akramallahu biha nabiyahu, yang Allah SWT muliakan nabinya. Faqad raja'al mutariduna, para orang-orang yang mengejar telah kembali. Kan tidak ada dapat nih. Hina lam yabqa bainahu wa bainahum illa khutuwatin ma'dudah, ketika tidak tersisa antara mereka para pencari dengan Abu Bakar dan Rasulullah kecuali beberapa langkah. Sebentar lagi, sedikit lagi nak dapat. Akan tetapi Allah melindungi keduanya. Dan itu, ku ingat ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan sallallahu kepada Ibn Abbas, ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat, saya mengajarkan engkau beberapa kalimat. Apa kalimat itu? Ihfadillah yahfaduk, jagalah Allah maka Allah Ta'ala akan menjagamu. Jaga Allah artinya taatlah kepada Allah, jaga ajarannya, taatlah kepada ajarannya, maka Allah Ta'ala akan menjagamu. Idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau minta tolong maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata, andaikan manusia, lau istama'at, mereka itu bersepakat, ayyanfa'uka bisyai'in, untuk memberimu sesuatu yang berguna, la yanfa'uka illa bisyai'in illa qad katabahu Allahu lak, mereka itu tidak mampu memberikanmu sesuatu yang berguna kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah kepadamu. Wa annal ummata, andaikan umat juga, la istama'at, mereka itu berkumpul, ayyadurruka, untuk mencelakaimu, la yadurruka bi syai'in, mereka itu tidak bisa mencelakaimu illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali apabila Allah Taala telah mentakdirkannya. Itu dia. Allah SWT mentakdirkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Nabi selamat di kota Madinah. Bagaimanapun usahanya kafir Quraisy, maka mereka tidak mampu mendapatkan keduanya. Selanjutnya fit tariqi ilal madinati, dalam jalan menuju Madinah. Coba baca lagi. Fit tariqi ilal madinati, hina sumidat nar talabi wa tasfaqat a'malu dauriyati taftishi. Terjemahkan. Dan ketika api pencarian telah padam dan pekerjaan tawaqqafat, dan telah berhenti. Pekerjaan penyelidikan. At-taftish artinya apa? Pemeriksaan. Jadi rutinitas pemeriksaan telah dihentikan. Jadi tatkala hamidat, kan putus asa mi kafir Quraisy. Tidak ada mi harapannya untuk mendapatkan siapa? Baginda Rasulullah. Setelah berapa? Setelah 3 hari. Jadi tidak ada mi lagi. Mereka mengatakan Nabi itu sudah lolos. Makanya dikatakan di sini, hina hamidatin naru at-talabi, tatkala api pencaharian. Artinya api pencaharian, semangat pencaharian telah padam. Tidak ada semangatnya. Wa tawaqqafat a'malu dauriyati taftish, dan rutinitas pemeriksaan telah dihentikan. Kan mereka sudah putus asa. Wahadaat sairatu Quraisy, dan redami gejolaknya orang Quraisy untuk mencari Nabi dan Abu Bakar Siddiq. Ba'da istimraril mutaradatil hasisati 3 ayamin, setelah berlangsung pencaharian yang sangat selama 3 hari. Biduni jadwa, tanpa ada apa-apa nak dapatkan. Ketika setelah 3 hari, tahayya'a Rasulullah bersiap-siap. Wa sahibuhu, dan sahabatnya. Siapa sahabatnya? Siapa sahabatnya?
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lil khuruji ilal Madinati, untuk berangkat ke Madinah. Nah, baru itu taktiknya Nabi. Jadi beliau dan Abu Bakar Siddiq berada di gua selama 3 hari. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Cukup sampai di sini pertemuan ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.